Minasan, masih dengan pertarungan Yuji melawan Higuruma dan Megumi melawan Registar, mampukah mereka berdua keluar sebagai pemenangnya demi tercapainya tujuan mereka, yaitu menyelamatkan Sumiki Minasan? Diawali dari pengenalan karakter Higuruma sebagai pria jenius yang berusia 36 tahun dan anggota dari Asosiasi Pengacara Iwate yang selalu mengatasi tantangan besar seperti ujian masuk sekolah hukum dan ujian pengacara hanya dengan percobaan pertama. Bagi Higuruma, itu semua hanyalah tantangan kecil dengan menerapkan upaya yang tepat untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan. Teman-temannya selalu menganggap Higuruma jenius, tetapi sekarang ada bakat murni yang bersinar paling terang dalam dirinya daripada itu. Kita pun diperlihatkan bagaimana Higuruma terus menyerang Yuji dengan palu hakimnya. Yuji berusaha melompat mundur untuk menghindarinya, tetapi Higuruma membuat palu muncul di tangannya yang lain, sehingga dia bisa menyerangnya lagi dengan cepat. Higuruma terus mengalihkan palu ke tangannya yang bebas sambil memukul cepat ke arah lawannya. Yuji hanya bisa menghindari serangan itu dan mencoba melakukan serangan balik menggunakan sikunya. Tapi siapa sangka, Higuruma mampu mengubah bentuk palu menjadi kait fleksibel dan melingkarkannya di sekitar siku bagian dalam Yuji. Sebelum akhirnya melemparkan Yuji dan mengembalikan palu ke keadaan normal kembali. Dan bakat yang paling terang dalam diri Higuruma dibandingkan kejeniusannya sebagai pengacara adalah bakatnya sebagai seorang syaman. Ketika Higuruma meneliti teknik kutukannya, dia menemukan kalau dia bisa memakai perluasan domain dan dasar dari teknik perisai yang langsung ia miliki setelah kebangkitannya sebagai seorang syaman tanpa perlu latihan apapun. Dengan menelitinya dari awal, Higuruma memperoleh pemahaman naluriah tentang bagaimana memperkuat tubuhnya untuk mengendalikan energi kutukan. Dalam 12 hari setelah kebangkitan ini, Higuruma telah berkembang menjadi petarung yang sebanding dengan syaman kelas 1. Higuruma mengusir beberapa roh terkutuk sebelum memasuki koloni nomor 1 Tokyo dan telah melenyapkan setidaknya 20 pemain sejak itu. Sebelum menyerang Yuji lagi, Higuruma bertanya padanya, apakah Yuji tidak bisa mengeluarkan energi kutukannya? Yuji bingung karena Higuruma mempertanyakannya, padahal Higuruma lah yang melakukannya pada Yuji. Tapi rupanya hukuman penyitaan menghilangkan kemampuan orang tersebut untuk menggunakan teknik terkutuk. Tetapi karena Yuji tidak memiliki teknik kutukan bawaan, efeknya adalah menghentikan Yuji menggunakan energi kutukannya sama sekali. Hal ini menjadi perhatian Higuruma, karena entah bagaimana Yuji mampu bertarung imbang melawannya tanpa energi kutukan. Higuruma dengan cepat menduga, itu pasti karena kekuatan fisik Yuji yang luar biasa tangguh. Biasanya, penyitaan melemahkan kendali energi terkutuk lawan Higuruma. Sebagai akibat dari hilangnya teknik terkutuk mereka, Minasan, intuisi yang mereka bangun selama bertahun-tahun sebagai syaman juga menjadi tumpul. Kehilangan kemampuan untuk menggunakan energi terkutuk bahkan lebih buruk lagi. Namun Yuji masih bertarung dan memberi perlawanan. Orang biasa pasti sudah kalah hanya dengan satu pukulan. Hal ini membuat Higuruma menganggapnya sebagai ancaman yang sangat serius. Yuji akan mengalahkan Higuruma jika ia meremehkannya. Higuruma pun bertekad untuk menyerang Yuji dengan semua kekuatannya. Higuruma lantas mengubah palunya menjadi tongkat dan menyerang dengan ayunan yang cepat. Yuji mampu menghindari semua serangan itu dan mendekati Higuruma untuk meraih bagian tengah tongkat itu. Namun, Higuruma berhasil menghilangkan tongkatnya sebelum Yuji bisa menariknya. Yuji melompat mundur dan menendang Bakman di tempat Higuruma berbaring di awal mereka bertemu, membuat Higuruma memecahkan bak mandi dengan palunya. Kemudian, mengeluarkan aliran air serta pecahan bak mandi untuk melukai Yuji. Tapi dengan cepat, Yuji melindungi wajahnya. Tetapi Higuruma muncul dari balik air. Siapa sangka, Higuruma meningkatkan ukuran palunya menjadi besar dan membanting palu raksasa itu ke atas Yuji. Namun, Higuruma terkejut karena serangannya ini tidak cukup untuk menghancurkan Yuji. Meskipun Yuji juga hampir tidak mampu menahan efeknya.
Karena terkesan, Higuruma membandingkan pengalamannya dengan melawan boneka yang tidak bisa dihancurkan. Namun, Yuji tahu jika dirinya berada dalam masalah serius dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi di bawah beban palu raksasa. Yuji yang membutuhkan energi kutukan lalu bertanya-tanya, berapa lama lagi pengaruh penyitaan energi kutukannya itu? Yuji menganggap teknik Higuruma sangatlah gila dan berpikir bahwa ini juga pasti ada kelemahan untuk Higuruma. Yuji dengan panik mengingat interaksinya dengan Higuruma sejauh ini dan mengingat bahwa teknik kutukan milik Higuruma ini berdasarkan pengadilan. Sebelum Yuji hancur, Yuji pun memanggil nama Higuruma dan meminta sidang ulang atau banding. Siapa sangka karena hal itu mereka berdua pun langsung masuk ke dalam domain expansion milik Higuruma. Dan karena kekerasan tidak diizinkan terjadi di dalam domain tersebut, Yuji pun terselamatkan dan langsung merasa lega. Higuruma melihat Yuji mulai memahami tekniknya. Hakim menyatakan Yuji bersalah dan menjatuhkan hukuman padanya. Jadi, jika Yuji tidak langsung mengakui kesalahannya, dia bisa meminta sidang ulang yang tidak bisa ditolak oleh hakim. Dalam persidangan kedua ini, hakim mengumumkan bahwa Yuji dituduh melakukan pembunuhan massal di Shibuya pada 31 Oktober 2018. Mengetahui yang dia maksud adalah amukan Sukuna saat insiden Shibuya, Yuji pun terkejut. Higuruma pun menerima bukti, tapi bahkan sebelum dia sempat berbicara, Yuji langsung mengakui bahwa dia bersalah dan membunuh mereka. Yuji memutuskan untuk tidak mencoba berbohong dan dia menolak untuk menyangkal apa yang terjadi. Sehingga Higuruma sangat terkejut mendengarnya. Kita pun diperlihatkan mata Shikigami Higuruma berdarah karena marah. Lalu Shikigami yang menjadi hakim tersebut menyatakan Yuji bersalah. Dia menghukum Yuji dengan penyitaan sebagai hukuman tambahan serta hukuman mati. Kilas balik pun terjadi ketika Higuruma masih di sekolah hukum. Dia didekati oleh seorang rekan yang dia panggil Tuan Yoshizawa. Higuruma mengira itu tentang proposal yang dia ajukan, tetapi Yoshizawa sebenarnya ingin mencoba meyakinkan Higuruma untuk menjadi hakim. Saat ini, hakim memberi Yuji hukuman mati selain penyitaan. Ini mengubah palu Higuruma menjadi pedang Algojo yang mampu membunuh targetnya dengan satu tebasan. Hukuman terberat yang bisa diberikan hakim adalah hukuman mati ditambah penyitaan. Saat penyitaan menghilangkan teknik kutukan musuh, pada kasus Yuji diganti menjadi energi kutukannya. Di saat yang sama, Higuruma diberikan pedang Algojo. Jika terkena tebasannya, siapapun tanpa terkecuali pasti akan mati. Higuruma percaya berempati dengan orang lain berarti memahami segala kelemahan mereka. Kekurangan sang korban, kekurangan sang pelaku, hari demi hari Higuruma sudah muak dan letih akan semua itu. Dan Higuruma merasa dirinya menjijikkan karena berpikir begitu tiap kali ia mendekati seseorang, termasuk Yuji. Semua orang cacat dan menjijikkan, terlepas dari cita-cita mereka untuk menjadi lebih baik. Higuruma tidak berpikir ada sesuatu yang lebih pada manusia dan membandingkannya dengan menyinari cahaya dalam kegelapan yang akan menyebabkan lebih banyak lagi kegelapan. Ketika Yuji mencoba menjauhkan diri dari Higuruma dengan meluncurkan beberapa kursi teater ke arah lawannya itu, Yuji juga melemparkan jaket jujutsu miliknya untuk mengalihkan perhatian Higuruma. Namun, Yuji kini telah berada di belakang Higuruma. Saat Higuruma menyadarinya, Yuji melempar hoodie-nya dan berhasil menghalangi pandangan Higuruma sejenak. Yuji berusaha menendang dengan mengincar kaki Higuruma, tetapi Higuruma mampu melompatinya. Yuji bersiap dengan pukulan dari bawahnya. Pada saat yang sama, Higuruma juga menebaskan pedang Algojo ke arah Yuji. Pada percakapan sebelumnya dengan Pak Yoshizawa, Higuruma menolak menjadi hakim karena merasa kurang tertarik pada promosi dan tidak cocok untuk itu. Higuruma selalu percaya bahwa manusia itu lemah dan menjijikkan, tetapi dia menghargai hal ini karena ini adalah sesuatu yang sangat unik bagi manusia dan tidak ada pada organisme lain. Higuruma teringat kenangan ini karena Yuji mengakui kejahatan yang tidak dilakukannya.
Informasi yang diserahkan sebagai bukti di dalam domain Higuruma dibagikan kepadanya bahkan sebelum dia membukanya. Bukti dalam persidangan ulang itu adalah Sukuna sebagai kutukan yang berada di dalam tubuh Yuji dan Higuruma mengetahui bahwa bukan Yuji yang melakukan kejahatan itu. Higuruma tidak mengerti mengapa Yuji mengakui sesuatu yang tidak dia lakukan. Dan karena hal itulah Higuruma sampai rela menonaktifkan pedang Algojo dan membiarkan pukulan Yuji mendarat tepat di ulu hatinya. Higuruma sampai terlempar dan menabrak kursi teater sehingga membingungkan Yuji dengan apa yang telah Higuruma lakukan. Bahkan sebelum Higuruma bangkit dari serangan itu, Higuruma menyebutkan kode hukum artikel 39 seksi 1. Jika seseorang tidak memiliki kapasitas atau kendali kognitif yang cukup, mereka akan dianggap non-komponen. Higuruma menambahkan, saat di Shibuya, tubuh Yuji telah diambil alih oleh Sukuna. Sontak, Yuji terkejut mendengarnya. Higuruma mengatakan bahwa Yuji tidak punya kendali atas tindakannya. Ditambah lagi, Yuji tidak menyerahkan kendali tubuhnya secara sukarela. Artinya, Yuji tidak bersalah. Menurut Higuruma, itu bukan salah Yuji. Namun Yuji tertunduk dan mengatakan itu tetap saja adalah salahnya. Yuji mengaku bertanggung jawab atas hal itu karena dirinya lemah. Higuruma yang mendengarkannya pun mengerti. Kemudian Yuji menanyakan mengapa Higuruma menonaktifkan teknik kutukannya. Higuruma yang bangkit lalu menjawab bahwa dia mengingat alasan mengapa dia masuk ke bidang hukum. Selain itu, masih ada orang lemah lainnya di luar sana yang membutuhkan bantuan. Sehingga Higuruma memutuskan untuk membiarkan Yuji menggunakan poinnya. Higuruma mempersilahkan Yuji untuk duduk setelah dia mengenakan pakaiannya kembali. Dia bertanya pada Yuji, apakah dia pernah membunuh seseorang atas kemauannya sendiri? Yuji dengan sedih menjawab bahwa dia pernah melakukannya. Saat itulah Higuruma mengingat kembali bagaimana dirinya membunuh jaksa dan hakim dari persidangan Keita Oe. Higuruma memastikan bahwa itu pasti terasa sangat buruk. Sekarang Higuruma memberitahu Koganenya untuk menambahkan aturan pada Culling Game yang memungkinkan pemain untuk mentransfer poin antara satu sama lain. Tentu saja poin ini akan termasuk ke dalam pergantian poin yang disebut pada aturan nomor 8. Yuji dengan cemas menunggu saat Kogane menyampaikan pesan tersebut kepada Master Game. Tetapi beberapa saat kemudian, aturan baru pun disetujui menjadi peraturan nomor 10 di mana pemain bisa saling memberikan poin satu sama lain sesuai keinginan mereka. Yuji pun menghela nafas lega. Sementara Higuruma melanjutkan untuk mentransferkan satu poinnya kepada Yuji. Sehingga tidak satupun dari mereka akan terpengaruh oleh penghapusan teknik terkutuk selama 19 hari. Higuruma pun kini berjalan menuju pintu keluar teater dan mengucapkan selamat tinggal. Tapi Yuji bertanya padanya, apa yang akan Higuruma lakukan sekarang? Yuji ingin Higuruma menggunakan kekuatannya untuk membantu mereka memerangi Culling Game. Tetapi Higuruma menjelaskan bahwa dia membunuh seorang hakim dan jaksa sebelum datang ke Tokyo. Dan itu menjadi kelebihan 2 poinnya. Higuruma merasa perlu mengambil tanggung jawab dan berencana menyerahkan diri begitu perisai terbuka. Jadi untuk saat ini, dia akan mempertimbangkan tindakannya. Higuruma merasa tidak nyaman berada di dekat Yuji karena itu hanya akan membuatnya semakin membenci dirinya sendiri. Tetapi Higuruma meminta maaf dan tidak bermaksud menyalahkan Yuji. Higuruma pun pergi meninggalkan teater, membuat Yuji menyesali situasinya meskipun tujuannya telah tercapai. Sementara itu, Regi memuji Megumi dan mengatakan dia tahu jika Megumi kuat hanya berdasarkan Shikigami-nya. Tanpa sepengetahuan Remi, Regi menggunakannya untuk memikat calon sekutu. Ia akan melenyapkan mereka yang lemah dan yang mudah untuk dibunuh. Regi ingin Megumi bergabung dengan grup mereka, lalu menanyakan seberapa banyak yang Megumi ketahui tentang Culling Game. Dengan merahasiakan Master Tengen, Megumi mengungkapkan bahwa itu adalah ritual yang memanfaatkan energi kutukan milik para player yang ada di dalam perisai untuk membawa orang Jepang ke dunia lain agar mengubah mereka menjadi bukan manusia lagi.
Regi bereaksi dengan tertawa, lalu kembali menanyakan, apakah Megumi mengenal Kenjaku? Sontak, Megumi terkejut mendengarnya. Megumi mengira dia akan bertemu dengan seorang syaman yang memiliki koneksi dengan Kenjaku cepat atau lambat. Tapi percakapan ini menegaskan hal itu. Regi menjelaskan, penjelasan ritual tersebut kemungkinan hanya kedok dari rencana Kenjaku yang sebenarnya. Regi memiliki 3 alasan utama untuk meyakini bahwa ini bukanlah tujuan utama Kenjaku. Terlihat dari jumlah pemain, perbedaan tingkat keterampilan antar pemain, dan aturan permainan. Dengan asumsi 1000 pemain dibagi rata di antara 10 koloni, sehingga setiap koloni terdiri dari 100 pemain. Tapi di antara para player, ada syaman yang sangat kuat seperti Hajime Kashimo dan Higuruma. Hajime dan Higuruma telah menyingkirkan sekitar 60 pemain lainnya dalam waktu 12 hari. Jadi menurutnya, pasti setidaknya ada 1 orang di tiap koloni yang memiliki tingkat yang sama. Dan rasionalisasi ini masuk akal bagi Megumi karena koloni nomor 1 Tokyo sudah sepi sejak dia memasukinya. Megumi pun bertanya kepada Regi apakah yang kuat menyingkirkan semua yang lemah sejak awal dan apakah permainan akan segera menemui jalan buntu. Regi membenarkannya. Hal ini sudah terjadi di kedua koloni Tokyo tersebut. Dia mengungkapkan bahwa proses transfer bukan hanya cara untuk menyebarkan pemain, tapi cara untuk merangsang kebangkitan kedua teknik terkutuk bagi syaman modern. Beberapa bahkan mati selama pemindahan itu. Tetapi hal ini tidak memberi manfaat pada ritual seperti halnya huru-hara yang berlarut-larut. Jika Kenjaku sungguh ingin memanfaatkan energi kutukan para player, Kenjaku pasti ingin jika sebanyak mungkin syaman melakukan pertarungan yang panjang dan lama. Keabadian yang disebutkan di aturan hanyalah kedok untuk menyembunyikan rencana Kenjaku yang sebenarnya. Kita pun diperlihatkan Kenjaku yang berada di luar negeri, yaitu di Tiongkok untuk bertemu dengan pejabat pemerintah. Regi yakin Kenjaku akan menjatuhkan bom pada semua pemain ketika hanya pemain terkuat yang tersisa. Pada saat itu, Regi yakin Culling Game akan mencapai tujuannya. Dia tidak yakin dengan apa yang mungkin terjadi. Jadi Regi fokus mengumpulkan sekutu dan menyimpan poin untuk segala kemungkinan. Megumi pun bertanya, bagaimana Remi cocok dengan rencana ini? Menurutnya, Remi adalah orang lemah yang tidak berharga. Regi menjelaskan bahwa Remi berguna untuk memikat orang karena mereka merasa lengah saat berada di dekat seorang perempuan. Megumi bertanya, apakah Regi akan menghilangkan Remi untuk mendapatkan poin setelah dia selesai menggunakannya? Tetapi Regi menyangkalnya. Remi ikut berbicara dan mengklaim bahwa Regi adalah kesatria sejatinya. Regi akan melindungi Remi selama ia membuktikan diri padanya. Megumi memaki Remi sebagai gadis bodoh, lalu menanyakan apakah Remi dan temannya itu punya total 100 poin. Kemudian Regi mengonfirmasi bahwa mereka memiliki total lebih dari 100 poin. Megumi pun mengungkapkan bahwa aturan baru akan ditambahkan yang memungkinkan pemain untuk saling memberikan poin. Megumi lantas menuntut Regi dan Remi untuk menyerahkan semua poin mereka padanya. Maka setelah itu, Megumi akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan mereka. Regi segera menyatakan bahwa negosiasi mereka gagal. Kita pun diperlihatkan ada pemain lain bernama Chizuru Hari segera muncul di belakang Megumi dan mencoba menyerangnya dengan cakarnya. Tetapi Megumi menghilang dengan menyelinap ke dalam bayangan Chizuru. Saat Divine Dog Totality menyerang Regi, Megumi mengambil Chizuru dan melemparkannya ke sisi gedung. Kemudian, Megumi dengan cepat memerintahkan Nue untuk menyerangnya dengan listriknya sehingga Chizuru terbanting ke tanah di bawah. Saat itulah Remi menyadari bahwa Megumi sejak tadi telah mengeluarkan Nue dan menyuruh Nue berpatroli. Megumi dengan sangat menyeramkan menatap Remi dan memperingatkannya untuk tidak pernah menunjukkan wajahnya lagi pada Megumi. Barulah saat itu Remi sangat ketakutan dan terintimidasi. Tiba-tiba, 2 pisau dapur ditusukkan ke mulut Divine Dog Totality dan melumpuhkan Shikigami itu. Megumi berbalik dan terkejut melihat Regi tidak terluka, sementara Shikigaminya merintih di tanah. Regi tahu
bahwa Megumi menahan diri karena dia menginginkan poin mereka. Sehingga Regi memperingatkan Megumi bahwa dia akan mati jika dia tidak bertarung dengan sungguh-sungguh dan akan menyesalinya. Kita pun diperlihatkan sebuah bola mata yang terlepas tiba-tiba jatuh ke sisi bangunan di sebelah Megumi. Dan ledakan pun terjadi. Nah minasan, apa yang akan terjadi pada pertarungan Megumi melawan Regi dan komplotannya? Kita lanjut ke video berikutnya ya. Dah.